Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu pada mata kuliah Fisika Lingkungan. Materi utama kita pada hari ini adalah pencemaran. Baiklah, tujuan pembelajaran kita sesuai dengan rencana pembelajaran atau CPL dari prodi kita, bahwasanya mahasiswa itu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri. Selanjutnya, menguasai keilmuan pendidikan dan fisika untuk perencanaan. Dan yang terakhir, mahasiswa itu menguasai konsep dan prinsip ilmu fisika secara mendalam. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita sesuai dengan rencana pembelajaran. Baiklah, pencemaran adalah masuknya zat energi makhluk hidup atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menurun. Itu yang disebut dengan pencemaran. Jadi pencemaran juga terbagi tiga kategori, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kita akan jelaskan satu-satu. Pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengalah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik, jadi sehingga berdampak kepada kesehatan manusia tersebut. Jadi pencemaran lingkungan bukan sebuah fenomena, tetapi ini adalah fakta. Begitu keluar dari rumah, kita langsung menyaksikan peristiwa pencemaran tersebut. Kadang kita pun mencemari secara tidak sadar. Nah, seperti kita lihat di udara, air, tanah itu tercemar dan kita hidup di dalamnya. Yang kedua, itu adalah pencemaran air. Jadi pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti di danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Jadi pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini ada beberapa sumber pencemaran air. Seperti kita lihat di PPT tersebut, ada sumber secara langsung dan ada sumber secara tidak langsung. Nah, yang sumber secara langsung seperti effluent yang keluar dari industri, tempat pembuangan sampah, rumah tangga dan sebagainya. Itu yang sering kita temukan di lingkungan kita, apalagi masyarakat yang hidup di lingkungan pabrik atau perusahaan-perusahaan industri. Nah, jadi selanjutnya ada sumber secara tidak langsung. Jadi sumber secara tidak langsung, kontaminasi yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau berupa hujan dari atmosfer tersebut. Jadi apa saja dampak pencemaran air? Nah, seperti kita lihat pada gambar. Nah, jadi pencemaran air ini sangat berbahaya bagi ekosistem pada lingkungan kita. Bisa meracuni air minum kita sehari-hari, bisa meracuni hewan dan mikroorganisme yang ada di danau, di sungai, bahkan di laut. Nah, selanjutnya timbulnya berbagai penyakit pencernaan dan kulit. Nah, itu kadang itu apalagi masyarakat yang kadang hidup di lingkungan pabrik, itu sangat berbahaya sekali. Dan juga akan merusak ekosistem pada tanaman dan tumbuhan. Selanjutnya, pencegahan pencemaran air. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Nah, selanjutnya, pengendalian penggunaan pestisida dan pupuk. Nah, itu juga sangat penting, harus dikendalikan bagi para petani. Selanjutnya, mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Jadi, ada edukasi dan kesadaran lingkungan. Jadi bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan tersebut. Mari kita lihat video di samping ini, bagaimana terjadinya pencemaran air.
Ini sering kita temukan di sungai, di kali, bahkan di danau-danau yang di lingkungan kita itu sering kita lihat video-video seperti ini. Coba kita amati sejenak video tersebut. Kalau buang sampah di tempat sampah itu baru benar. Jangan buang ke sungai, nanti sungainya mampet jadi banjir deh. Jangan buang sampah di sembarang tempat. Buanglah sampah di... Selanjutnya, itu adalah pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Jadi pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi sangat mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Nah, pencemaran udara itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pencemaran primer dan selanjutnya adalah pencemaran sekunder. Nah, jadi pencemaran primer adalah substansi pencemaran ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Jadi karbon monoksida atau sebuah contoh dari pencemaran udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Nah, jadi sering kita lihat seperti asap rokok yang secara tidak langsung kita sering menemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau asap pabrik itu juga sangat menimbulkan pencemaran udara. Nah, selanjutnya pencemaran sekunder. Pencemaran sekunder adalah substansi pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemar primer di atmosfer. Nah, jadi pembentukan ozon dalam smog, patokimia atau sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder itu disebut dengan pencemaran sekunder tadi. Jadi kalau pencemaran sekunder lebih di awan ya, di awan, di atmosfer itu terjadi seperti asap yang berlebihan, itu akan membuat lapisan ozon itu berubah. Dampak pencemaran udara, nah, yang pertama itu adalah terganggunya kesehatan manusia. Nah, ini yang sering kita alami pada kehidupan kita sehari-hari. Rusaknya bangunan karena pelapukan korelasi pada logam dan memudarnya warna cat. Selanjutnya terganggunya pertumbuhan tanaman, adanya peristiwa efek rumah kaca yang dapat menaikkan suhu udara secara global. Nah, ini juga sangat berbahaya karena beberapa hari kemudian kita sering melihat kenapa di lingkungan kita sangat panas sekali. Nah, itu salah satu dampak dari pencemaran udara. Terjadinya hujan asam yang disebabkan oleh pencemaran oksida nitrogen. Jadi banyak sekali dampak-dampak terhadap pencemaran udara tersebut. Bagaimana kita mencegahnya? Nah, jadi untuk mencegah pencemaran udara, kita bisa mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya. Jangan membakar sampah sembarangan, tidak membakar hutan, menanam dan merawat pohon, pemasangan bahan penyerap polutan atau saringan pada saluran pembuangan asap sebelum dibuang ke udara. Nah, itu salah satu trik yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi atau pencemaran udara yang ada di lingkungan kita. Lihat sejenak gambar yang saya tampilkan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana terjadinya pencemaran udara yang ada di lingkungan kita. Polusi udara adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh berbagai macam sumber, seperti asap kendaraan, asap pabrik, asap pembakaran sampah, dan debu. Mengendarai motor di tempat dekat, naik sepeda saja, membakar daun kering, mengubur daun kering agar jadi pupuk. Dengan mengurangi polusi udara, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih untuk kita semua. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dengan mengurangi polusi udara. Selanjutnya, yang terakhir itu pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah adalah keadaan mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah yang alami. Nah, itu sering kita lihat juga di
lingkungan-lingkungan kita. Saja penyebab pencemaran tanah. Yang pertama itu adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, banjir, kebakaran hutan, dan erosi tanah. Itu salah satu, itu berbagai macam penyebab pencemaran tanah tersebut. Lihat dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama itu terganggunya kehidupan organisme, terutama mikroorganisme di dalam tanah. Berubahnya sifat kimia atau sifat fisika tanah sehingga tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologi. Jadi bagaimana kita menangani terhadap pencemaran tanah tersebut? Nah, jadi rekomendasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah. Ada 2 jenis rekomendasi yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah on-site, yaitu pembersihan di lokasi, pembersihan off-site, meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Selanjutnya adalah bioremediasi, adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Itu ada beberapa rekomendasi yang kita lakukan terhadap pencemaran tanah tersebut. Jadi mari kita lihat sejenak video yang saya tayangkan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana terjadinya pencemaran tanah. Oke, cukup ya. Mungkin cukup pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.